sampai dengan jam 17.30, dan insya Allah nanti untuk materi sampai jam 17.30. Misalkan nanti ada pertanyaan ataupun tanya jawab, kita lanjutkan di selepas jam 17.30. Dan misalkan tidak ada pertanyaan, nanti kita akan tutup atau akhiri kajian ataupun masuk pada sore hari ini. Untuk itu kepada Ustaz Supriyanda Desi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana min ibadihi al-muttaqin wa waffaqana ila al-amali ma fihi salahul islami wal muslimin. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita awali dengan bersama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah taala atas limpahan nikmat-nikmatnya. Walaupun barangkali ada yang kondisinya kurang pas, kesehatan yang belum lagi purna, atau mungkin pendapatan yang belum sesuai harapannya, atau kondisi-kondisi yang lainnya, saya ingin kita belajar kepada apa yang terjadi pada Nabiullah Ayyub alaihissalam hari itu. Kisahnya Allah gambarkan, ceritakan dalam surah Al-Anbiya. Surat berapa? Pokoknya yang itu, Ustaz. Surat Al-Anbiya 21. Isinya sesuai namanya para nabi. Cerita tentang Ayub yang saya kutip adalah penggalan ketika dia kemudian mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, wa ayyuba inna darabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub hari itu mengadu dengan diri, menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah taala seraya ia berkata, ya Allah, demikian banyak kesulitan Engkau timpakan kepadaku, demikian banyak kesempitan hidup yang aku alami, tapi di bagian akhir dia tegaskan, wa anta arhamur rahim. Tapi Engkau ya Allah tetaplah zat yang maha luas sayangnya, maha penuh rasa kasihnya kepada hamba-Nya. Dan kita sama tahu bapak-bapak yang dirahmati Allah bagaimana kondisi Ayub hari ini, yang semula kaya raya tiba kekayaannya sedikit demi sedikit habis. Penyakit menimpa badannya, bukan hanya secara fisik yang merasakan sakit, tapi secara psikis juga merasakan sakit, karena penyakitnya kan kulit. Penyakit kulit itu yang kalaupun rasa sakitnya tidak seberapa, kadang-kadang malunya lebih. Jadi kita bisa bayangkan secara fisik juga sakit, secara psikis pun dia mengalami tekanan. Kemudian satu demi satu anaknya meninggal, hartanya habis, sampai-sampai kemudian hampir saja istrinya meninggalkannya. Maka kalau hari ini kita bertanya, adakah yang kesulitannya seperti Ayub? Paling kita baru sakit gigi, itu pun yang sakit cuma satu. Saya belum pernah dengar ceritanya sakit gigi semuanya satu. Bukan berarti meremehkan sakit gigi, tapi betapa kemudian kadang-kadang keluhan kita, keluh kesah kita itu jauh lebih luar biasa, seakan-akan kita adalah orang yang paling menderita sedunia. Padahal ketika itu Ayub dalam kondisi semacam itu, akhirnya dia sampaikan, ya Allah, kalau hari ini aku mengadu, maka
pada akhirnya dia katakan wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau ya Allah tetaplah zat yang maha luas kasihnya dan maha penyayang kepada hamba. Ada sebagian ulama yang mengatakan, kenapa Ayub mengatakan itu? Karena dia tahu persis kesulitan yang dia alami itu hanya beberapa tahun lamanya. Sebelumnya selama berbilang tahun lamanya, puluhan tahun lamanya, ia sudah merasakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama kita kalau kemudian lagi sakit, berapa banyak rasa sakit kita dibandingkan kenyamanan yang pernah kita alami. Kalau hari ini kemudian merasakan harus berhutang ditagih orang, berapa banyak kita berhutang dibandingkan kecukupan yang pernah Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kemudian hari ini kita merasakan kesedihan karena mungkin ditinggalkan oleh salah seorang yang kita cintai, berapa lama Allah membuat kita tertawa dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Maka belajar kita pada Ayub yang di tengah segala penderitaan yang dia alami, dia masih bisa mengatakan wa anta arhamur rahimin. Apa sih itu kalimat pujian? Tetap memuji Allah, tetap mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat banyak kebaikan yang diberikan padanya. Maka mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita senantiasa berusaha untuk mensyukuri nikmat apapun yang Allah berikan, sehingga bahkan kalaupun kemudian kita berada di tengah kesulitan, kesulitan itu tidak lebih besar dari penampakan kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang pernah Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan tadi sudah disampaikan bagian dari kenikmatan itu Allah kumpulkan kita di hari Jumat yang mubarakah. Kata Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'aluhu syai'an illa a'tahu. Ada satu saat yang tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah, menyampaikan keinginannya kepada Allah, kecuali kalau bertepatan dengan saat itu, maka Allah akan ijabah, Allah akan penuhi apa yang menjadi keinginannya. Para ulama memang berbeda pendapat. Abdullah bin Umar termasuk yang menyatakan saat itu adalah ketika imam duduk di antara dua khutbah. Tapi kan sayangnya saat imam duduk di antara khutbah, banyak kita yang lagi terlelap dalam hidup, lupa bahwa itu adalah waktu yang mustajab dalam doa. Tapi kalau kita tidak mengikut pendapat itu, ikuti pendapat yang lain, kita bisa berharap bahwa itu adalah waktu ba'dal asr, waktu setelah sholat asar di hari Jumat. Maka beruntungnya hari ini duduk-duduk di sini daripada ketika dalam perjalanan mungkin kondisinya tidak begitu nyaman, kita bisa sembari membincangkan tentang tema pembicaraan kita, lisan kita berzikir, mengingat Allah, meminta, mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan itu Allah akan ijabah apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kesyukuran kita sebagaimana yang kita dapati dalam ayatnya, Allah janjikan paling tidak dua kebaikan. Pertama, bertambahnya kenikmatan, dan ungkapan ayatnya luar biasa ya Bapak-bapak. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum. Ta'adzan itu mengumumkan. Kalau bahasa kita kampanye. Biasanya kampanye itu isinya janji, ya enggak? Yang pada kampanye itu kan janji. Kalau nanti jadi bakalan begini. Kampung ini saya aspal semua. Lihat Allah Ta'ala dalam ayat ini berkampanye, berjanji, dan janji Allah tidak pernah akan terlupakan, tidak akan pernah terabaikan. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Sesiapa bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka pasti aku akan tambahkan kenikmatannya. Pasti akan aku tambahkan kebaikannya. Pasti akan aku tambahkan keberkahan yang mengalir pada harta. Nah, daripada ingat-ingat janji para calon itu, mendingan ingat janji Allah. Karena Allah tidak akan pernah abai dan lalai dengan apa yang dijanjikan. Nah, yang kedua dalam surah An-Nisa Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Sekali-kali Allah tidak akan timpakan azabnya pada satu kaum, pada suatu penduduk, ketika mereka senantiasa bersyukur dan menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah mereka-mereka yang senantiasa berusaha untuk bersyukur dan menjaga rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita aturkan pada teladan terbaik kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat serta salam terlimpah kepada para sahabatnya yang mulia, demikian pula kepada seluruh pengikutnya termasuk kita yang dengan langkah tertatih, dengan susah payah tetap berkeinginan berusaha untuk mengikuti sunnah dan jejak langkah Rasulullah, bahkan siapapun yang tetap mengikuti beliau hingga akhir zaman. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, Bapak-bapak, saya minta maaf. Saya kan tadi siang sudah hadir di sini ya. Biasanya kalau keseringan ketemu itu bosan. Maka saya sebenarnya sudah berskenario. Rencananya saya kalaupun orangnya sama, saya mau ganti baju. Jadi di kantor tadi sudah ada. Rupa-rupanya memang manusia itu hanya bisa berencana. Saya tadi belum sempat nyampe kantor sampai tiba-tiba sudah asar, akhirnya balik lagi ke sini. Jadi itu tas sudah diantarin tadi saya minta diantarin di sana. Jadi mohon maaf kalau misalnya kurang pas dan lain sebagainya. Tema yang diamanahkan kepada saya tadi melihat pamfletnya ya. Seharusnya Ustazuna Ustaz Zainal Mutakin menyampaikan adalah hati-hati dengan turunnya iman, dengan iman yang turun di akhir tahun, gitu ya kira-kira. Saya melihat ada 4 kata kunci di sini. Pertama adalah tentang kehati-hatian. Dan kehati-hatian itu sangat identik dengan umat Islam, identik dengan orang beriman. Di satu kesempatan, lagi-lagi tentang sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam riwayatnya, beliau pernah menyampaikan Abu Dzar itu dari Bani Ghifar yang terkenal sebagai kabilah yang keras. Jadi memang kalau ngomong cenderung lugas. Maka beliau menyampaikan dalam riwayatnya, kana nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Banyak orang bertanya kepada Rasul ketika melakukan tanya jawab dialog kepada Rasulullah, itu pada bertanya tentang hal-hal baik, kebaikan-kebaikan, amal yang paling utama, keutamaan dari melakukan A, B, C dan seterusnya. Fakuntu as'alu 'anisya. Tapi aku sebaliknya, kata Abu Dzar, aku ingin bertanya kepada Nabi tentang berbagai macam jenis keburukan. Kenapa? Makhafatan an-nafa'ah. Karena aku khawatir aku akan terjatuh ke dalam keburukan. Jadi justru ketika banyak orang membincangkan tema tentang kebaikan, kata Abu Dzar, justru aku ingin tahu apa itu jenis-jenis keburukan. Kenapa? Khawatir jangan sampai kita terjatuh kepada keburukan. Nah, maksud saya kaitannya dengan tema kita adalah tentang kekhawatiran. Kehati-hatian itu bagian dari sikap seorang orang. Orang yang berhati-hati itu justru adalah orang yang baik. Mereka yang senantiasa hidup dengan penuh kehati-hatian itu adalah gambaran orang-orang yang ingat selalu dengan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita yang kedua kita dapati dalam dialog antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat biasa tapi terkenal di antara qurra, ahli baca Al-Quran di masa Rasulullah. Ada beberapa orang, ada Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Maka walaupun Umar menjadi pemimpin Amirul Mukminin, beliau tidak sedang bertanya. Jadi kita juga bisa belajar pribadi Umar itu luar biasa. Pribadi yang betul-betul tawadhu. Umar itu paling tidak 3 di antara pendapatnya dibenarkan oleh Allah dengan turunnya ayat. Tapi Umar masih mau bertanya, masih mau mengaji. Bertanya dia hari itu kepada Ubay bin Ka'ab. Dan pertanyaannya sederhana. Dia bertanya kepada Ubay, ya Ubay, man takwa, apa itu takwa? Nah, ketika ditanya tentang takwa ini, Ubay kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan fihi syauka. Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau pernah melewati satu jalan yang penuh dengan duri? Durinya duri beneran, bukan durian. Kalau dilihat jadi enak, duri-duri beneran. Maka ketika itu Umar mengatakan na'am. Faqala famadza fa'alta. Kalau memang pernah, apa yang kau lakukan ketika itu? Umar mengatakan usyammiru an saqai wa anzuru ila mawadhi'i qadam. Aku angkat kakiku, kata Umar, kemudian aku perhatikan betul, lihat di mana telapak kakiku akan menjejak. Kenapa? Karena jalannya penuh dengan duri. Kalau sekarang penuh dengan paku. Tiba-tiba setelah penuh paku di depannya ada tambal ban misalnya.
Waktu itu kata-katamu baik ketika engkau berjalan di tempat yang penuh dengan duri. Maka yang dilakukan Umar seperti itu. Aku angkat kakiku, kemudian aku perhatikan betul di mana aku harus menjejakkan telapak kakiku di jalan tersebut. Uqaddimu syai'an wa uakhiru syai'an. Kadang aku taruh ke depan, aku maju sedikit, kadang aku tarik karena ternyata di situ ada durinya. Jadi gambaran tentang kehati-hatian. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maksud saya kehati-hatian itu bagian dari prinsip seorang mukmin. Maka betul kalau judulnya hari ini diawali dengan kata hati-hati. Hati-hati itu bagian dari kehidupan seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu bukan yang hidupnya nyantai bebasnya, nggak peduli kanan kiri, nggak melihat nengok kanan kiri. Bahkan jangankan kita dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang biasa pun harus waspada. Makan pun kita diminta waspada. Waspada apa? Lihat kanan kiri, jangan-jangan ada tetangga yang masih berkekurangan. Apa yang dikatakan Nabi, perbanyak makananmu. Kalau memang bisa dikuain. Tapi saya kira tidak semua makanan bisa dikuain. Mentang-mentang perintahnya Rasulullah berbagi uang, kemudian setiap makanan dikuain, kan jadi gak enak. Yang bisa menjadi banyak. Nah, yang ketiga, ini ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf. Jelas sekali Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul kafirun. Apakah orang-orang merasa aman dari datangnya azab Allah di waktu malam pada saat mereka sedang tertidur pulas? Kita kalau berpikir kemarin terjadi bencana di Cianjur, kemarin siang hari. Tapi banyak bencana terjadi di malam hari pada saat orang tidak tahu apa-apa. Nyaman dalam tidurnya, nyenyak dalam tidurnya, terbuai oleh mimpinya, tiba-tiba bencana datang. Bisa kata Allah. Tapi ayat selanjutnya mengatakan, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau kalian merasa aman dari datangnya azab di waktu pagi, pada saat kalian sedang bersantai dengan keluarga kalian, nyaman bermain dengan anak istri kalian. Tsunami di Aceh itu pagi, artinya malam ataupun pagi bisa saja. Maka ayat berikutnya mengatakan, afa aminu makrallah. Apakah kalian merasa aman dari datangnya azab Allah? Tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi kebalikannya, kalau kita bukan kafir, kita beriman, justru hidup itu penuh dengan kehati-hatian. Maka tema kehati-hatian ini saya kira sesuatu yang pas. Kata kunci kedua adalah iman. Mungkin baru dulu aja. Kata kunci kedua setelah kehati-hatian adalah keimanan. Iman itu sudah didefinisikan oleh para ulama ya. Jadi memang mencakup tiga hal dan ketiga-tiganya harus ada. Tidak bisa dipilih dan dipilah satu di antaranya. Apa itu? Tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan wa amalun bil jawarih. Jadi ada kesaksian yang ada di dalam hati, ada ikrar yang terlontar dari lisannya, dan ada amal untuk membuktikan apa yang menjadi keyakinan serta apa yang menjadi ucapannya. Kalau sekedar berbekal keyakinan, ya kayak kalau dulu kita di zaman dulu kan ada agama kebatinan kejauhan. Pokoknya yakin adanya Tuhan yang Maha Esa, tapi tidak ada ucapan khusus dan tidak ada ibadah ritual khusus yang menunjukkan keimanannya. Abu Thalib paman Nabi itu yakin benar dengan apa yang menjadi keyakinan dari keponakannya, tapi dia malu dengan agama nenek moyangnya. Itu kan kata-kata terakhir ketika dirayu oleh Rasulullah, dia tetap mengatakan ala millati Abdul Muthalib, tetap mengikuti agama bapaknya, kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib. Jadi kalau yakin doang tidak bisa. Harus ada keyakinan, diikrarkan dalam lisannya, dan kemudian juga ada perbuatan-perbuatan yang menjadi buktinya. Tapi keyakinan itu juga menjadi penting. Kalau sekedar perbuatan baik tidak bisa dikatakan beriman. Dulu di zaman jahiliyah tersebut nama Abdullah bin Jada'an, orang Arab jahiliyah, baiknya luar biasa. Tidak ada seorang pun datang minta bantuan, diberikan bantuan, yang minta tolong diberikan pertolongan, yang datang minta utang diutangin sama laki-laki. Tapi sayangnya ia meninggal dalam keadaan mati dalam keadaan kafir.
Beberapa sahabat bertanya kepada Rasul ketika itu, ya Rasulullah, hal yang fa'udu dzalika syai'. Adakah di antara kebaikan-kebaikannya yang akan memberikan manfaat kepadanya? Orang baik itu Nabi, nggak pernah nyakitin orang lain, jasanya luar biasa, kampungnya kemudian menjadi hebat karena laki-laki. Tapi sayang dia tidak pernah beriman, hatinya tidak yakin, ucapannya pun tidak pernah menunjukkan keimanan. Jelas kata Nabi, la innahu lam yaqul yawma minal jahri rabbighfirli khati'ah. Tidak, karena tidak pernah terucap dari lisannya kata-kata yang menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini yang mesti kita pahami tentang keimanan. Dan Abu Bakar satu kali kan riwayatnya itu masyhur ya, ketika Rasulullah nanya siapa yang hari ini sudah bersedekah, ana ya Rasulullah. Abu Bakar angkat tangannya. Kemudian ketika Nabi kembali bertanya, man minkum ya'udul marid, siapa yang sudah menjenguk orang yang sakit, lagi-lagi Abu Bakar angkat tangannya. Wa man minkum yutbi'ul janaiz, siapa yang sudah mengantarkan jenazah saudaranya seiman. Kembali Abu Bakar yang mengangkat tangannya. Semua amal kebaikan diborong. Rasulullah menegaskan, wallahi ma ghalabakum Abu Bakrin bi kafratil mal wa innama bima waqara fil qalb. Demi Allah, Abu Bakar tidak mengalahkan kalian, tidak menjadi unggul di antara kalian dengan seluruh amal solehnya, bukan karena hartanya banyak. Karena kalau sekedar bermodalkan harta, mungkin Abu Bakar unggul dalam sedekah, tapi ini tidak. Sampai tentang menjenguk orang sakit atau mengantarkan jenazah pun ternyata tetap Abu Bakar yang pertama. Berarti masalahnya bukan karena duit. Karena kalau urusan duit mungkin tentang sedekah, tapi nyatanya dalam urusan tentang mengantarkan jenazah pun tetap saja Abu Bakar yang pertama. Maka kenapa kata Nabi bima waqara fil qalb? Karena ada sesuatu yang tertanam di dalam hatinya, dan sesuatu itu tidak lain adalah keimanan. Nah, ini yang nanti akan menjadi pembahasan kita. Nah, yang ketiga, kata kunci ketiga saya kira adalah kata turun ya. Jadi turunnya keimanan, dan ini akan saya sampaikan dengan beberapa dalil. Betul tadi yang disampaikan, iman itu punya karakter fluktuatif ya, yazid wa yanqus. Ada pertambahan dan ada penurunan dari keimanan itu. Ada beberapa ayat Al-Quran yang secara eksplisit tegas mengungkapkan tentang pertambahan keimanan. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 173, ini cerita tentang kisah perang Badar. Ketika Rasulullah memberangkatkan 300 orang dalam perang Badar itu, banyak yang mencemooh, meledek, termasuk musuhnya orang-orang kafir dengan jumlahnya yang lebih banyak. Maka Allah gambarkan dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Yaitu sekelompok orang yang orang-orang lain sama mengatakan, meledeknya, meremehkannya dengan mengatakan itu orang-orang pasukan yang lebih besar mengepung kalian, jama'u lakum, mengepung kalian akan menghancurkan kalian. Ternyata orang yang kelompoknya sedikit ini, orang-orang beriman ini tidak takut, justru mereka katakan atau digambarkan dalam ayat itu, dikatakan oleh Allah, zadahum iman. Imannya malah makin nambah, menghadapi bahaya makin solid, makin hebat, kemudian imannya bertambah, dan mereka mengatakan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ayat ini jelas menggunakan kata zadahum iman. Iman itu bisa bertambah. Nah, ayat lainnya juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 13 ya. Ketika Allah menceritakan tentang adanya pemuda-pemuda yang innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada pemuda-pemuda yang beriman, wa zidnahum, dan kami tambahkan untuk mereka huda. Petunjuk itu sama dengan iman dalam ayat ini. Jadi jelas iman itu bertambah. Kemudian dalam surah Al-Mudaththir, wa yazdadal ladzina amanu iman, dan orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh, maka imannya akan makin bertambah. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasrikun hina yasrik wa huwa mu'min. Orang yang berzina pada saat dia melakukan perbuatan keji itu, imannya sedang tidak ada.
Demikian pula ketika ada orang mengaku beriman pada saat yang minum minuman keras yang diharamkan, imannya sedang berkurang. Demikian pula pada saat ia mencuri. Nah, para ulama mengatakan ini menjadi dalil bahwa awalnya ia memiliki keimanan, kemudian dalam satu waktu imannya itu hilang atau berkurang, sehingga iman itu mengalami pengurangan. Dan hadis yang berikutnya adalah riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi ketika Rasulullah sampaikan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan atau bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 77 atau 67 cabang, 66 cabang. Afdaluhu qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnahu, yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil tariq. Menyingkirkan, sekedar menyingkirkan sampah, duri atau apapun dari tengah jalan. Wal haya'u minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari iman. Jadi pemahaman hadis ini berarti iman itu banyak jenisnya. Ada yang berada di tingkat tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Sehingga ada pertambahan dan ada pengurangan dari keimanan. Nah, riwayat-riwayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang hal ini. Ditambah cerita satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang jalan ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, khalifah, melewati beberapa sahabat. Diajak oleh Umar, "Halummu ilayya nazdadu iman." Yuk kita bareng-bareng, aku ajak ke suatu tempat zikir atau memberikan tausiah nazdadu imanan, agar iman kita bertambah. Maka pertambahan iman ini menjadi sesuatu, dan setiap yang bertambah, kata para ulama, pasti juga akan mengalami sebaliknya, yaitu pengurangan. Sehingga turunnya iman itu harus kita yakini adalah sesuatu yang nyata adanya dan perlu kehati-hatian atau kewaspadaan dalam menghadapi. Yang terakhir, kata kunci terakhir, saya kira adalah tema akhir tahunnya. Iman turun di akhir tahun. Nah, saya kira ini berkaitan dengan masalah perhatian kita terhadap waktu. Dan Al-Quran, baik ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW jelas sekali memberikan perhatian kita terhadap masalah waktu ini. Sebenarnya sebelum bicara tentang berbagai macam fenomena di akhir tahun, yang kita tahu bahwa ketika misalnya dalam hitungan miladiah bulan Desember itu bulan terakhir, saya kira memang saatnya bagi kita untuk merenung. Karena itu berarti sudah 1 tahun 12 bulan berlalu, dan sekian waktu yang kemudian sudah pernah kita lewati. Adakah kemudian pertambahan amal soleh atau tidak? Nah, berkaitan dengan hal itu, kita dapat di dalam banyak riwayat bagaimana Rasulullah mengingatkan kita secara langsung atau tidak langsung tentang masalah waktu. Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, "Ibtani khamsan qabla khamsin," kata Nabi. Manfaatkan yang 5 sebelum datangnya yang 5. Ada masih sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, muda sebelum tua, hidup sebelum mati. Dua yang pertama memang berbeda. Dua yang pertama tentang sehat sebelum sakit, berarti tentang nikmat kesehatan. Kaya sebelum miskin, nikmat harta benda. Tapi 3 yang lain itu berkaitan dengan masalah kesempatan. Lagi ada peluang ngaji, memang lagi nganggur, kenapa tidak dimanfaatkan misalnya? Karena boleh jadi di waktu-waktu ke depan di tempat-tempat yang lain kita berada dalam keadaan sibuk. Maka ketika kemudian memang sedang memiliki waktu luang, manfaatkan itu. Demikian pula masa muda sebelum datangnya tua. Ya, kita ngaku mudanya daripada dikatain tua. Kemudian berapa misalnya? Waktu muda sebelum datangnya tua, ketika masih sehat, masih muda, bisa ke masjid dalam keadaan yang nyaman, lebih nyaman, belum tremor, belum mengalami gemetar dan lain sebagainya, nggak perlu pakai tongkat dan lain sebagainya, manfaat. Dan yang terakhir adalah tentang kehidupan dan kematian. Itu juga kaitannya dengan masalah. Maka menggunakan momen waktu untuk kemudian membincangkan tentang tema keimanan, ini saya kira menjadi sesuatu yang pantas untuk kemudian kita jadikan sebagai tema pembicaraan di kesempatan sore hari. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian saya akan masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan penurunan keimanan. Jadi kalau kita coba kaji, saya coba mengumpulkan beberapa ayat Al-Qur'an, ada beberapa hal yang
patut kita waspadai, berhati-hati, karena ia bisa membawa kita kepada penurunan keimanan. Yang pertama adalah hubbud dunia, terlalu cinta kepada urusan dunia. Dalilnya ada dalam surah Ali Imran ayatnya 14. Ketika Allah sampaikan itu ada beberapa jenis badan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Pertama, an-nisa. Sudah dijadikan ya tampak indah dalam pandangan manusia dari sisi syahwat, menggoda mereka, bisa melenakan mereka. Apa itu? Yang pertama adalah wanita. Ya, itu kan sudah jadi ungkapan kita dari dulu ya, godaan laki-laki. Wanita, tahta, Toyota, apa Kuota sekarang. Yang pertama wanita. Maka katanya kalau laki-laki itu diuji ketika ia kaya, diuji dengan wanita. Sementara wanita biasanya diuji justru pada saat miskin, keluarga sama suami yang miskin. Tapi laki-laki ketika kaya, maka ujiannya adalah tentang wanita. Hati-hati dengan kata-kata ini, jangan sampai ketahuan istri kita. Saya khawatir kita malah didoakan jadi kaya dengan kayak gini aja misalnya. Karena memang, tapi pada kenyataannya laki-laki itu punya kecenderungan terhadap wanita. Maka berhati-hati dengan yang demikian. Ada beberapa cerita-cerita yang disampaikan ke kita, cerita dahulu, maksudnya saya nggak ngomong orang hari ini mama lalu ditanya. Jadi kalau nyari contoh sekarang mama lalu ditanya. Tapi cerita-cerita zaman dulu tentang seorang soleh, jurej dan sebagainya yang ketika diuji dengan wanita kemudian gagal menghadapi dunia. Wal banin, anak-anak pun. Ada orang-orang yang pada saat dalam keadaan sendiri kemudian begitu luar biasa rajin ibadah ke masjid, tidak pernah kemudian lalai dengan ibadahnya. Tapi begitu anak tergoda dengan keinginan untuk bermain-main dengan anaknya, sampai kemudian dia melupakan kewajibannya. Dan itu bahkan juga terjadi kepada umat-umat yang terdahulu. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta benda yang dikumpul-kumpulkan, yang kadang-kadang membuat orang senang untuk berhitung dengannya sampai terlalaikan dengan ibadahnya. Ada yang seperti itu, jadi ngitung-ngitungin terus, banyak sekali yang kemudian harta disimpan sampai lupa. Ada sebuah riwayat, ini tentu saja tidak menggambarkan aib, tapi ini sebagai pelajaran bagi kita bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat meninjau kebunnya sampai kemudian terlewat waktu sholat berjamaah. Bukan terlewat sholatnya, hanya terlewat sholat berjamaah, tapi langsung diinfakkan oleh Umar. Karena kalau kita kaji, Umar itu kaya raya, kekayaannya itu berupa properti. Jadi kebun ladang itu banyak dimiliki, simpanannya itu berupa properti. Jadi kaya raya. Maka Allah ingatkan juga dalam ayat al-hakumut cadar, bermegah-megahan, menghitung-hitung harta itu kerap kali membuat orang lalai dan abai, sehingga makin jauh dari masjid, sibuk dengan rumahnya. Pulang kerja, kalau yang pengusaha mulai hitung-hitung malam hari, justru hitung-hitung penghasilan hariannya dan lain sebagainya, lupa dengan kewajiban-kewajiban. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati, kendaraan. Setiap ada kendaraan baru muncul, itu kan ada ya. Mungkin bukan cerita tentang kita ya, orang-orang yang sudah dulu tidak pernah bisa tidur karena selalu ngincer merek baru yang keluar, tidak ingin ketinggalan sedikit pun. Ada yang semacam itu, luar biasa. Maka aturan itu tidak pernah bohong dan tidak pernah salah. Yang disampaikan dengan Al-Quran pasti kemudian akan terbukti dalam dan menjadi fenomena dalam hidup. Wal khayril musawwamati wal an'am wal harth, binatang-binatang ternak yang menjadi kebanggaan, wal harth, demikian juga ladang-ladang yang menghasilkan. Maka pertama, kecintaan terhadap dunia ini bisa membuat keimanan. Peristiwa perang Badar menjadi contoh bagi kita. Para sahabat Nabi dikatakan hatta tasubu akhlaquna, kata Abu Dhar, betapa buruk akhlak kami. Sudah mereka para sahabat ngajinya langsung dengan Nabi, bukan di sini, bukan di tempat seperti ini, tapi ketika harta itu terhampar di hadapan mereka, tertarik pula mereka untuk saling sikut kanan kiri dan lain sebagainya. Itu bukan menunjukkan para sahabat, tapi justru pelajarannya betapa hebat
yang bisa membuat orang kaya. Maka hati-hati, terkadang kemiskinan itu justru menyelamatkan seseorang, dan boleh jadi kekayaan itu yang akan menjerumuskan seseorang kepada jurang kehancuran yang ada dalam kehidupan. Walaupun tidak berarti saya menyarankan miskin. Miskin itu gak usah disarankan udah banyak. Gak usah diajarin udah banyak ngapain ngajak miskin. Ngajak kaya susah. Tapi menjadi orang kaya yang tidak lalai abai dengan kewajiban. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, bisa disebabkan oleh al-ghaflah, lalai yang diperturutkan, tidak segera diobati dengan bertanya, tidak segera diobati dengan mengingat. Hal ini disampaikan atau disinyalir oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Digambarkan orang-orang yang kalau diberi hati tidak digunakan untuk berpikir, diberikan telinga tidak digunakan untuk mendengar, dan diberikan mata tidak digunakan untuk melihat berbagai macam fenomena yang seluruh alam semesta dengan segala kemegahannya. Semakin kita perhatikan, semakin menunjukkan tentang kebenaran Allah dengan segala apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat. Saya baru membaca ya, maksudnya itu kan pengetahuan umum, tapi memang benar. Satu saat kalau ada yang mengatakan ternyata baru tahu saya bahwa ternyata memang gajah dengan onta itu berbeda. Maksud saya dalam arti onta itu memang diciptakan Allah sebagai alat untuk ditunggangi kendaraan. Tapi gajah walaupun besar, sebenarnya dia bukan alat angkut. Dia untuk menarik. Punggungnya itu tidak dilengkapi dengan tulang punggung. Nah, bagaimana Allah berulang kali di dalam ayat selalu membincangkan tentang onta sebagai kendaraan bagi orang. Ternyata benar Al-Quran, karena kemudian fisiologis kedua hewan itu ternyata memang berbeda. Memang onta yang sebenarnya harusnya jadi tunggangan, bukan gajah. Walaupun gajah karena posturnya yang besar, kemudian kadang-kadang ditunggangi oleh orang. Nah, ini menjadi gambaran betapa kalau kemudian kita gunakan pikiran kita gunakan mata kita gunakan telinga kita, maka akan semakin menguatkan keimanan kita. Dan sebaliknya pada saat lalai, maka yang terjadi kemudian adalah pengurangan atau penurunan keimanan tersebut. Yang ketiga adalah tentang kumpulan. Jadi kesalahan dalam memilih teman. Bagaimana kemudian peran dari orang-orang yang ada di sekitar kita itu betul-betul memiliki pengaruh dalam keimanan kita. Mereka-mereka yang gemanya bergaul dengan orang-orang yang buruk peranginya, sedikit demi sedikit keimanan pasti akan terkikis. Ada lagi ngobrol begitu saja, ada yang ingetin bahwa adzan itu dari masjid, artinya panggilan kita untuk ke masjid misalnya. Maka walaupun seburuk apapun, kalau bersama dengan orang-orang beriman masih ada kebaikan yang kita harapkan. Maka Allah ingatkan dalam surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bersabarlah kalian bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang. Artinya orang-orang baik. Ayat ini sebenarnya menarik ya jemaah kalau kita lihat. Jadi ketika kita bersama orang-orang baik itu justru Allah perintahkan bersama. Karena bersama orang baik itu tidak berarti hubungannya putus. Bersama jamaah musola yang rajin ke masjid, tapi kok ternyata utang kok kayak nggak lupa. Kita sudah sindir-sindir gak balik-balik utang. Maka Allah perintahkan sabar. Walaupun dia punya keburukan itu, masih lebih baik kalian bergaul dengan jamaah masjid daripada kalian bergaul dengan kelompok-kelompok yang di luar sana. Karena walaupun dia misalnya urusan utang lupa, tapi alhamdulillah untuk urusan masjid dia kan masih ada kebaikannya. Utangnya sih agak lupa, tapi urusan masjid masih ngingetin kita sholat. Maka perintah ayat yang mengatakan bahkan terhadap orang-orang yang gemar berdoa di waktu pagi dan petang pun kalian diperintahkan untuk bersabar. Wala ta'du 'ainaka. Jangan kalian pincingkan mata kalian dari orang-orang baik semacam itu.
turidu zinatal hayatid dunya. Kalian tinggalkan kelompok itu, berbalik ke kelompok yang lain karena menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan sebaliknya, jangan sampai kalian ikuti, kalian gauli, kalian berada dalam kumpulan orang-orang yang melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peran teman itu menjadi penting, kumpulan itu menjadi penting, komunitas itu menjadi penting. Saya sering menyampaikan jamaah yang beragama Allah, kita masuk ke surga itu di dunia itu harus bareng-bareng berjamaah. Karena nanti pada saat pertanggungjawaban sudah sendiri-sendiri. Jangan berharap nanti di akhirat bisa bareng-bareng. Makanya konyol itu kalau orang mengatakan nanti gak apa-apa di neraka kita kumpul dengan artis-artis. Gak ada pikiran bisa kumpul bareng-bareng ketika di sana. Bareng-bareng itu di dunia. Jadi baik bareng-bareng itu di dunia. Angkat tetangga kita, ajak teman kita sama-sama menjadi orang baik, agar kelak ketika kita lupa dia juga akan mengingatkan kita. Harusnya seperti itu ya. Kalau kita baik sendiri, misalnya kita lupa tetangga kita nggak ada yang ingetin, tapi kalau kita berhasil mengajak tetangga jadi baik semua, teman kerja jadi baik semua, saat kita lupa dia pun akan mengingatkan. Jadi baik bareng-bareng, karena nanti kalau di akhirat yang ada itu kehidupan yang nafsi-nafsi. Jangankan tetangga, jangankan teman kerja, bahkan keluarga pun tidak akan ingat ini. Baca tafsir surah Abasa, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang punya maksud dan punya kepentingannya masing-masing. Tidak akan ingat ke teman, saudara dan lain sebagainya. Maka di dunia ini waktunya kita ingat dengan teman. Maka berkumpul dengan orang-orang baik. Nah, maaf, kesalahan yang bisa menurunkan keimanan kita adalah ketika kita tidak menjaga perkumpulan kita dengan orang-orang yang baik. Yang keempat, al-israf, berlebih-lebihan. Selalu segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu akan berakhir dengan keburukan. Jadi memang berawal dari nafsu, ya, keinginan berlebih. Makan berlebih, minum berlebih, dilarang oleh Allah, dianjurkan kita untuk ditata, karena setiap segala sesuatu yang berlebih itu pasti akan menjatuhkan kita kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ungkapan umumnya dalam ayatnya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tubadzir tadbira. Jangan sampai kita mubadzir itu membuang-buang atau mengambil sesuatu yang tidak pada tempat. Nah, yang kelima adalah waswas syaitan, bisikan setan. Bisikan setan ini termasuk di antara hal yang bisa mengancam atau membuat keimanan kita, dan kita mesti ingat. Saya bolehlah dicatat surat Al-A'raf ayat 16-17. Kenapa dicatat? Itu sumpah setan yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Iblis bersumpah ketika itu. Qala fa bima aghwaytani, ya Allah, karena Engkau sudah pastikan aku tersesat, karena Engkau sudah cap simbol iblis itu pasti sesat, maka la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan buat manusia itu tersesat dari jalanmu yang lurus. Jadi jangan pernah berpikir ada setan yang baik, tidak ada. Mereka sudah bersumpah akan menggelincirkan, akan menyelewengkan langkah manusia dari jalan yang lurus. Dan lebih lengkap, lihat caranya, dia sudah dibuka oleh Allah. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku datangi mereka dari arah depan, aku datangi mereka dari arah belakang, aku goda mereka dari kanan, aku goda mereka dari kiri, dan tidak engkau akan dapat kebanyakan mereka menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Dari arah depan, belakang, kanan, kiri itu isyarat betapa luar biasa upaya dan usaha dari setan itu dalam menggoda manusia. Kalau dalam surat Al-Imran tadi kita bicara tentang berbagai macam fenomena godaan yang ada di dunia, ya alat itu pula yang akan digunakan oleh setan dan iblis dalam hidup. Ada orang-orang yang mungkin ternyata kalau untuk wanita nggak terlalu tertarik, walaupun sedikit mungkin wanita, mungkin ada yang dia nggak, kalau masalah istri dia tetap satu, maksudnya tidak akan tertarik, tergoda melakukan perbuatan buruk. Tapi begitu kemudian digoda
tergoda dengan harta, kejebak untuk melakukan perbuatan yang baik. Ada orang yang tahan dengan godaan harta, tapi tidak tahan ketika dijebak dengan jabatan yang tidak didapatkan dengan cara yang sebenarnya dan lain sebagainya. Usaha yang dilakukan oleh setan itu terus-menerus dan tidak akan pernah mereka berputus asa untuk menyimpangkan manusia dari apa-apa atau dari jalan kebenaran yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu. Maka ini hal-hal yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita khawatirkan secara umum ya tentang bab turunnya iman. Lalu apa yang kemudian kita lakukan? Maka yang bisa dilakukan pertama adalah muasyaratus sholihin, bergaul dengan orang-orang saleh. Berapa banyak hadis yang menggambarkan kepada kita kebaikan itu biasanya terjadi pada kelompok. Misalnya tentang kajian, tentang perkumpulan orang-orang baik. Rasulullah SAW sampaikan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyuti." Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah. Artinya ada kumpulan orang-orang baik. Ada mereka-mereka yang berkumpul dengan tujuan untuk satu kebaikan. Itu yang kiranya kemudian bisa menyelamatkan orang dari godaan-godaan yang ada. Kemudian adalah ayat Al-Quran. Banyak membaca ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam ayatnya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina wa auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran tahdi bihi man nasya'u min ibadina." Dan demikianlah kata Allah, kami wahyukan kepadamu roh dari sisi. Apa maksud roh itu? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu digambarkan oleh Allah sebagai energi bagi kita, sumber kehidupan bagi kita. Maka termasuk bagaimana kita menjaga keimanan kita tidak lain adalah dengan Al-Quran. Maka agar kemudian keimanan ini tidak turun, harus kita jaga dengan banyak membaca, mentadaburi, mempelajari, bahkan kalau bisa sampai kemudian mengamalkan seluruh apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena ini bagian dari cara yang disediakan oleh Allah untuk menjaga keimanan kita. Yang ketiga, menjadi penting juga mempelajari sirah Rasulullah SAW. Karena di antara fungsi sirah atau cerita itu menguatkan keimanan kita. Dengan mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW akan membuat kita tidak mudah kemudian tergoda dengan berbagai macam fenomena yang ada. Maka mempelajari sirah itu juga menjadi sesuatu yang penting yang harus kita lakukan agar kemudian keimanan kita ini tetap terjaga dalam standar yang baik. Dan yang terakhir yang saya tawarkan adalah tentang at-ta'ah al-mutlaq, ketaatan mutlak dalam bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang semakin banyak beribadah kepada Allah, maka dalam satu waktu kemaksiatannya terkikis, dan saat kemaksiatannya berkurang, maka keimanan kemudian menjadi turun. Jadi antara iman dan maksiat itu tidak bisa kemudian berjalan bersama, pasti saling mengalahkan. Kalau ibadahnya kuat, maka keimanan tumbuh, maksiatnya berkurang. Tapi kalau maksiat yang kita biarkan, dosa-dosa kita biarkan, maka yang terjadi kemudian adalah turunnya keimanan kita. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali itu sekedar sebagai bahan renungan bagi kita di kesempatan sore hari ini terkait dengan tema tentang penurunan keimanan di akhir tahun. Saya belum masuk kepada sisi waktu akhir tahunnya, tapi saya kira memang fenomena-fenomena godaan-godaannya banyak ya yang terjadi di akhir tahun. Tapi insya Allah dengan beberapa tips yang disampaikan tadi, kita tidak perlu menyebut bentuk godaannya secara khusus, tapi ketika kemudian kita mampu meluangkan waktu berinteraksi dengan Al-Quran, berkumpul dengan orang-orang saleh, menjaga ibadah kita dengan penuh ketaatan kepada Allah, maka bentuk godaan apapun insya Allah akan mampu kita tepis dan kita kesampingkan dalam kehidupan kita.
Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan kembali ke pengantar acara. Ya, jazakumullah khairan jazak kepada Al-Ustaz Supriyanto Adasi yang pada kesempatan sore hari ini telah memberikan materi kepada kita.